Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga kami. So glad to be here again, Lord, to back home bersama-sama dengan keluarga daripada VCC. Kami bersyukur kami punya keluarga yang terbaik yang Tuhan beri di Surabaya ini. Hari ini Tuhan, hamba mau menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Hamba mohon Roh Kudus yang tuntun hamba. Hamba sadar Tuhan, tanpa Tuhan aku gak bisa. Dan aku butuh Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Biar hamba bisa menyampaikan semua pesan tepat seperti yang Engkau mau Tuhan. Dan aku berdoa Roh Kudus bekerjalah. Jamah setiap umat Tuhan yang ada di sini maupun yang sedang streaming dimanapun mereka berada. Biar Tuhan kami semua boleh mengalami Engkau melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, para malaikat orang kudus. Lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan pagi hari ini. Supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. And we give back to you all the glory, all the praise. In Jesus' name. Semua yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Nah saudara, pagi hari ini saya sebenarnya ada 2 khotbah yang mau saya khotbahkan. Tapi untuk pagi dan sore. Sebenarnya dari hari Jumat, Sabtu saya sudah mempersiapkan bahwa pagi saya akan bicara tentang terobosan ilahi. Lalu malam saya akan bicara mengenai God first. Tapi saudara, dari kemarin tiba-tiba istri saya ngomong bahwa mama dapetin bahwa kamu harus balik 2 dulu baru 1. Dalam artian kamu harus kasih tahu dulu God first, lalu nanti malam baru khotbah tentang terobosan. Jadi saya ikutin aja saudara. Saya bilang oke. Tadi pagi saya telepon Ama dapat doanya gitu ya. Ama bilang iya, God first dulu. Nah ternyata saudara, memang bukan ternyata sih. Memang setiap kali kami kemana-mana terutama di sini. Yang mendoakan bukan cuma saya, tapi Ama juga berdoa. Bahkan hari ini, saat ini, dia berdoa untuk setiap Anda. Dan ternyata Tuhan itu selalu memberi sebuah rangkaian, sebuah cerita, saudara. Kalau saudara masih ingat kemarin kita bicara banyak bagaimana tentang perkara hati dan semuanya. Lalu habis itu kita mengutamakan Tuhan. Dan saya percaya setelah itu kita akan mengalami terobosan ilahi dalam kehidupan kita. So kalau nanti malam Anda bisa datang lagi. Kalau nggak bisa memang benar-benar nggak bisa. Tapi pastikan kalau bisa Anda join dalam streaming, saudara. Supaya Anda mendapat sebuah rangkaian, sebuah cerita. Dan endingnya saya percaya, saya berdoa supaya setiap kita boleh mengalami terobosan ilahi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita perlu terobosan, saudara. Nah, saya akan memulai dengan sebuah ayat. Bagaimana ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lalu mereka sedang ngomong-ngomong. Ada beberapa murid dan semua ngomong. Lalu mereka mempertanyakan, apa sih Tuhan yang paling utama dan yang paling penting dalam kerajaan Allah? Saya ngajak Anda buka sama-sama Matius 22 ayat yang ke-36 sampai 38 dikatakan gini, Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sama halnya ketika murid-murid tanya, Yesus datang kepada seorang anak muda dan dia berkata, Tuhan, aku mau ikut kamu, aku mau jadi sempurna, apa yang aku mesti lakukan dan seterusnya. Yesus ngajari mereka bagaimana dia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, bahkan dikatakan mengasihi sesama. Dan saya percaya this is the philosophy of the cross. Kalau ada begitu banyak orang, gimana sih satu kata tentang Kristen? Pasti orang akan bilang salib, saudara. Kenapa salib? Karena saya percaya bahwa salib berbicara mengenai bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Buat saya as a Christian, kita gak usah pusing dengan apa sih ini semua. Sebenarnya kalau kamu mau lihat the real Christianity, ada salib dalam hidupnya. Bukan kita nyembah salib, bukan kita jadikan itu sebagai sakral apapun. Enggak, saudara. Tapi salib merupakan representatif. Bagaimana kekristenan yang sebenarnya. Gak peduli kamu bisa ketemu Tuhan, kamu ke sorga kayak ke pasar atom, saya sering ngomong. Tapi kalau kamu gak mengasihi sesama, itu omong kosong, saudara. Jadi buat saya secara pribadi, saudara, thanks God untuk every manifestation supranatural yang terjadi. Tapi percayalah, saudara, hal yang terpenting adalah bagaimana hidup saudara bisa mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan Anda. Dan Anda juga harus mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, saudara. That is the Christianity. Itulah kekristenan yang sebenarnya. Nah, kalau kita bicara seperti apa yang murid katakan, apa sih hukum yang paling utama? Yang terutama, dikatakan sekali lagi adalah mengasihi Tuhan.
Apa yang dapat menyenangkan Tuhan kira-kira? Uangmu, saudara. Tuhan lebih banyak uang, saudara. Ada orang sombong sekali, pamer emas, saudara. Ada orang yang sombong sekali, pakai gigi emas semuanya, saudara. Walaupun sebenarnya ada manifestasi di luar negeri. Saudara nggak tahu pernah dengar atau enggak, saudara. Dia tiba-tiba saudara mendoakan orang lain, saudara. Lalu gigi orang itu berubah jadi emas, saudara. Itu terjadi, saudara. Lalu kalau Anda searching di YouTube, Anda akan lihat juga. Ada orang yang rambutnya putih semua, didoain langsung hitam, saudara. Seketika suddenly. Ada begitu banyak hal yang ajaib terjadi. Saudara mungkin bertanya, apa sih yang menyenangkan Tuhan? Apakah kita KKR, kita mempersembahkan ini, itu, dan sebagainya? Enggak, saudara. Yang menyenangkan Tuhan itu apabila kita tuh selalu menomorsatukan Tuhan dalam segala-galanya. Terutama, yaitu kita mengasihi Tuhan. My question, do you love God? Wah, ini gampang ngomong, yes, I love you. Yes, I love you. Terlalu gampang kita ngomong seperti itu, saudara. Saya ngebayang ini, coba ya seandainya, ini bukan seandainya sih, saya percaya ini memang ada dan terjadi. Tuhan ada di depan saudara, di depan muka saudara. Lalu dia bilang, saudara, menurut saudara, apa yang terbaik diharapkan dari Anda, saudara? Anda keluari uangmu, kasih hartamu semua, enggak perlu Tuhan, saudara. Ada sebuah cerita saudara sombong sekali, pakai gigi emas. Pokoknya kalau senyum nih, gini terus, saudara, padahal mau pamer emas. Suatu ketika saudara ketemu malaikat jijik, saudara. Kenapa, saudara? Malaikat bilang jorok orang dunia. Kenapa? Masa aspal ditaruh di gigi katanya, saudara. Kenapa, saudara? Karena di sorga itu aspal, saudara. Mungkin itu adalah logam mulia yang paling berharga. Tapi di sorga gak ada apa-apanya. Ada orang pakai cuansa, pakai ini segala macam, pakai permata. Ama berapa kali dibawa Tuhan, Ama bilang, kamu tahu gak batu-batu yang kita dapat, batu-batu semua itu disalokkan di sorga. Kenapa, saudara? Karena memang di sorga gak ada arti semuanya. Tapi kita dengan bangganya memamerkan itu dan sebagainya, saudara. Dan menganggap kita ini wow luar biasa dan sebagainya. Tapi dengar, Tuhan gak butuh itu. Mungkin gereja butuh untuk operasional, tapi Tuhan gak butuh, saudara. Seandainya dia datang di depan Anda, di depan benar-benar. What do you think, saudara? Apa yang Anda pikirkan? Apa sih yang terbaik yang bisa kita kasih buat Tuhan? Menurut saya, saudara, simple, saudara. Kalau Anda bisa mengasihi dia dengan segenap hati. Anda bilang gini, Lord, I love you so much. Mungkin itu akan sebuah ngomongan, cuman ngomong doang sih. Gua butuhnya yang tas, yang ada mereknya H gitu. Saya mau kasih tahu buat Anda. Tuhan gak butuh semuanya. Dia cuman butuh ya hatimu yang tulus. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Menomorsatukan Tuhan artinya dalam hidupmu kamu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Menomorsatukan Tuhan artinya kamu mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan kamu mendahulukan Tuhan. Yuk think about it. Yuk kita renungkan sama-sama. Apakah dalam hidupmu Anda sudah memprioritaskan Tuhan? Atau Tuhan hanya menjadi satpam dalam kehidupan Anda? Orang-orang ini cuma menjadikan Tuhan itu sebagai, sorry ya saudara, satpam. Ketika dia mau berangkat, Tuhan jagain rumahku. Emang gua satpam, kata Tuhan. Tuhan sebagai laundry. Kenapa laundry, saudara? Tuhan, ampuni, cuci, bersihkan dosaku. Terus dibersihkan, saudara. Tuhan itu cuma sebagai banker dalam kehidupan kita. Kita terus minta uang, minta berkat. Kita menyamakan Tuhan dengan banker. Kita menyamakan Tuhan kayak laundry. Kita menyamakan Tuhan kayak security, saudara. Dan yang lebih parah lagi, kita menjadikan Tuhan seperti mak comblang, saudara. Kita terus melakukan hal yang berbeda. Apakah Anda benar-benar sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup Anda? Mengutamakan Dia. Bicara mengenai prioritas. Prioritas, saudara, kalau saudara pelajari berasal dari kata Prancis priorit. Yang diambil dari kata prioritas. Memiliki kata dasar prior yang artinya primer, dasar atau utama. Kalau Anda baca dalam Oxford Dictionary dikatakan bahwa prioritas itu diartikan sebagai istilah itu sebagai keadaan di mana seseorang, sesuatu dianggap atau diperlakukan penting lebih dari yang lain, saudara.
Sama halnya ketika Anda ke bank, entah itu bank BCA, bank apapun saudara. Ketika kamu punya kartu prioritas, kamu akan diperlakukan lebih dari yang lain. Orang lain ngantri, kamu gak perlu ngantri. Orang lain capek, lama nunggu, kamu ada duduk. Bahkan kamu ditanya mau minum apa, mau apa dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena Anda pemegang prioritas saudara. Itu sebabnya prioritas itu artinya kita mengutamakan, menganggap lebih penting. Pertanyaan saya, apakah Anda benar-benar memprioritaskan Tuhan? Dalam bahasa Ibrani, saudara mendengar kita sering kata rest, saudara. Rest itu artinya head, kepala. What is the highest, most important, yang terutama, yang penting, yang utama. Dan juga sama pembacaannya ketika Anda baca kata rest atau sama dengan ros, saudara. Jika kita lihat unsur pembentuknya, saudara. Kata ini berasal dari sebenarnya kata rest dan dari kata api, saudara. Head, api, saudara. Karena itu ketika kamu mau menjadikan Tuhan sebagai yang utama, ketika saya mempelajari kata dasar ini, yang paling penting, ini perhatikan baik-baik, penuhi kepala kita dengan api Tuhan. Dan api itu yang akan membuat pikiran kita dimurnikan, dibersihkan dari semua motivasi tujuan yang lain selain daripada apa yang Tuhan mau, saudara. Jadi sebenarnya untuk Anda memiliki prioritas yang benar, itu dari kata rest, ros, dan head dan sebagainya. Artinya kita membutuhkan api daripada Roh Kudus untuk dipenuhi, untuk memenuhi kepala saudara. Bukan kepalamu dipenuhi dengan filsafat dunia, dengan hal-hal duniawi, dengan pemikiran, kesombongan dan semuanya. Menganggap kita yang benar, Tuhan yang salah, saudara. Tapi percayalah kita butuh api Roh Kudus untuk membersihkan. Makanya Tuhan bilang, kalau kita terima firman jangan dengan pikiran, but in the spirit. Tapi kita boleh cerna dengan pikiran, karena Tuhan juga kasih kita wisdom. Tuhan kasih kita hikmat daripada Allah. Tapi kamu gak akan bisa connect sama Tuhan, because He's a spirit, saudara. Bahkan kalau kamu menyembah pun dikatakan sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Dia adalah roh, saudara. Sama halnya, saudara. Ketika kita mau menerima sesuatu yang dari Allah, yang menjadi penghalang utama adalah otak kita, saudara. Pikiran kita. Maka Yesus berkata, kita harus menaruh pikiran, perasaan seperti Kristus. Kita harus punya pikiran seperti Kristus. Makanya dikatakan, aku menaruh segala pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia di bawah kaki Yesus. Supaya kita bisa akhirnya memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa ini sulit untuk Anda memprioritaskan Tuhan. Karena masih ada pikiran. Kebaktiannya hari ini, nantilah kita buka toko, nanti aja. Kebaktian gak boleh telat, nanti aja tanggung. Masih ada orderan. Ayo doa pagi, udahlah Yesus aja tidur masih. Kami ada conference setiap tahun di gereja kami. Sessionnya mulai jam 5 pagi. Saya masih ingat ada orang-orang yang nanya saya, yuk gila buat conference, lalu ada sesi jam 5 pagi, berapa banyak yang datang? Teman-teman luar negeri yang bukan pendeta nanya saya, are you serious, are you crazy? Jam 5 pagi. Saya ketawa aja, saya bilang ya coba aja yuk datang. Orang ini datang bukan untuk nyari Tuhan, dia ngenyek, pengen tahu berapa benar sih yang datang. Tapi waktu dia datang, dia shock, saudara. Ribuan orang jam 5 pagi sudah datang ke gereja. Bahkan kalau saudara datang nanti kalau ada waktu. Karena pastormu, papimu juga akan jadi salah satu pembicara. Jam 4 pagi, jam 3 pagi orang sudah datang ke gereja, saudara. You can see it. Dan mereka begitu haus, mereka memprioritaskan. Karena mereka memprioritaskan, mereka gak pakai otak. Ngapain? Pastor Robert ibadahnya jam 9, saya jam 6 sudah ke gereja, saudara. Dan saya sudah berlutut di depan. Orang bilang, ngapain kamu? Kalau saya bilang gini, Tuhan dalam ibadah, prioritas kami cuma satu, Tuhan. Kalau nggak ada Engkau lebih baik nggak usah ibadah, ngapain, saudara? Kalau kamu cuma mau mendengar khotbah banyak, ada khotbah dari preacher terbaik, nomor dunia, nomor 1, nomor 2, 3. Anda tinggal klik di YouTube, gampang. Apa yang membuat perbedaan? Karena kita ketemu Tuhan, kita ngalami Tuhan. Saudara, dalam ibadah di tempat kami ada begitu banyak kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, semua terjadi hal-hal yang ajaib, yang di luar pemikiran mereka. Kenapa? Karena kami belajar untuk memprioritaskan Tuhan.
The Lord say, if you honor me, I will honor you. Gimana Tuhan mau menghormati Anda, menghargai Anda? Anda nggak pernah menghormati Tuhan. Berapa banyak Anda yang benar-benar hari ini datang jam 10, Anda udah siapkan hati dari kemarin malam. Anda bilang, Tuhan besok aku mau baktian, mau ketemu Tuhan jam 10. Oh Tuhan, aku siapkan hati. Lalu Anda sebelum tidur, Anda benar-benar siapkan, besok mau pakai baju apa ya? Oh baju ini, oh ya gini. Semuanya dipersiapkan. Bukan karena kita lebay, but because kita mempersiapkannya dengan benar. Karena kita mau ketemu Tuhan. Ingat gak pertama kali waktu kamu ngedate dengan calon istri, dengan pacarmu, kamu gak bisa tidur. Oh sisiran terus, padahal sudah 6 kali sisiran, 7 kali. Yang lebih lucu lagi, rambut gak ada disisir apanya, saudara. Pokoknya apa aja dikerjain, saudara. Kenapa? Karena Anda memprioritaskan dia, menganggap dia itu orang yang penting, orang yang spesial. Wah para pendeta juga kadang norak, dipanggil presiden ke istana. Wah sehari sebelumnya, waduh siapkan ini. Gak mungkin mereka datang telat, saudara. Karena mereka punya mindset, ini orang prioritas. Tapi berapa banyak orang ngomong, ibadah kan minggu depan ada lagi, minggu depan kan ada lagi, minggu depan kan ada lagi. Gampang lah, karena kita gak memprioritaskan Tuhan. Karena kita anggap ini rutinitas. Anda boleh cek kalau datang kebaktian di gereja kami. Saya jam 6 sudah masuk ke gereja. Lalu begitu saya noleh jam 7, ada beberapa leader sudah berlutut. Kenapa? Karena kami sadar kami gak bisa melakukan tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Saya ngomong ya, kalau Anda datang ke gereja kami gak ambisi untuk, jadi gereja yang paling besar, jadi gereja paling hebat. Saya cuma ngomong sama mereka, kerinduan kami cuma satu. Every single day. Setiap ibadah, setiap pertemuan yang diadakan di gereja, Tuhan ada dan nyata. That's it, saudara. Dan untuk itu kita harus serius memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Apa yang paling penting di gereja ini? Sound system bagus, penting, musik penting, tapi kita harus membuat ada satu pribadi yang jauh lebih penting dari semuanya, saudara. His name is Jesus Christ. Kalau dia nggak ada di sini percuma, mau gedung mewah, mau sound system bagus, mau LED bagus, mau kamera mahal, mau pemain musik jago, mau hebat pengkhotbahnya, it's nothing. Karena kenapa, saudara? Karena orang yang datang ini punya banyak kebutuhan, nggak ada yang tahu yang nggak ada bisa memenuhi kebutuhan mereka. Mereka bukan cuma datang untuk dengar khotbahmu, dengar lucumu, tapi ada sebuah bagian jiwa, bagian roh yang kosong yang nggak bisa diisi oleh manusia manapun, pengkhotbah manapun, kecuali Tuhan, saudara. Dan doa saya cuma satu. Saya ngomong, Tuhan setiap kali saya khotbah, saya nggak minta, nanti followernya nambah, ininya bagus, ininya semua, enggak. Saya cuma kerinduan satu, Tuhan setiap kali sebelum khotbah saya akan berlutut, saya mau Tuhan. Saya cuma minta satu habis khotbah, bukan Anda makin senang sama saya, tapi Anda makin jatuh cinta sama Tuhan, Anda semakin takut akan Tuhan, Anda semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. That is the goal daripada seorang pengkhotbah. Ada amin, saudara. Jadi ayo utamakan dia. Hormati dia, dahulukan dia. Itu namanya kita menomorsatukan Tuhan. Saya walaupun sudah sering khotbah, setiap khotbah saya takut, saudara. Kenapa saya bilang, Tuhan kalau engkau gak ada bersamaku, aku gak bisa. Aku butuh engkau, Tuhan. Ini bukan masalah, Pastor Robert itu rendah hati. No. Saya mau khotbah depan 100 orang, 50 orang, 3.000 orang, ribuan orang. Saya tetap punya sikap hati yang sama, Tuhan. I cannot do without you. I need you, Holy Spirit. Saya akan nangis, saya akan berseru, saya cuma ngomong, Tuhan tolong aku, Tuhan. Aku gak bisa tanpa Tuhan. Bahkan apa yang mau saya khotbahin, saya gak mau mengkhotbahkan apa yang saya mau, apa yang saya tahu. Saya selalu tanya, Tuhan apa yang kamu mau? Walaupun judulnya misalnya Tuhan kasih kutu kupret, saya kan khotbah kutu kupret, saudara. Walaupun orang bilang, masa sih pastor? Saya pernah diuji seperti itu, saudara. Saya lagi khotbah, Tuhan bilang stop khotbah, saya stop, saudara. Lalu saya tanya, Tuhan ngapain? Bukan karena kehabisan bahan, saya masih banyak bahan. Tuhan bilang, aku mau kamu stop, duduk. Saya stop duduk, saudara. Saya bahkan gak berdoa untuk penutup, saudara. Saya tahu orang-orang kebingungan, mungkin mereka bilang, pendetanya gila ini, stres ini. Saya gak peduli. Dan apa yang terjadi? Ekspektasi kita, Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat. Enggak, beneran habis itu saya gak pernah diundang khotbah lagi di gereja itu. Saya bisa protes, Tuhan kamu mau mempermalukan saya? Bukan, kadang-kadang ya ngomong memprioritaskan Tuhan, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saya ngomongnya gampang, prakteknya susah, saudara. Kenapa? Kamu akan dites.
Lalu sekali lagi saudara, setelah kejadian itu ya, saya diundang khotbah lagi. Di tengah itu Tuhan bilang, stop nak. Saya bilang, Tuhan mau mempermalukan lagi, habis itu nggak diundang khotbah lagi, nggak apa-apa. Saya mah cuma hamba. Saya stop saudara. Lalu kali ini beda, Tuhan ngomong, nak doakan mereka altar call saudara. Saya altar call. Kan saya sering cerita ini saudara, saya sering cerita. Habis itu Tuhan ngomong, lihat orang itu, kasih Alkitab suruh baca, saya kasih. Dan saya nggak pernah ekspektasi apapun. Banyak orang bilang, wow pastor, aku sangat diberkati dengan khotbahmu. Ternyata luar biasa ya. Saya bilang, oh iya dia lihatnya yang saya dengarnya ini. Dia nggak lihatnya waktu saya stop lalu dingenyek orang dan nggak diundang khotbah lagi. Mereka nggak tahu prosesnya. Mereka cuma tahu hasilnya. Waktu dia baca Alkitab semua orang nangis. Saya tanya kenapa? Bapak itu buta, you suruh baca Alkitab, nekat kamu. Untung dia sembuh. Saya bilang saya nggak tahu. Tapi sebelumnya dia nggak tahu proses sebelumnya. Nah apa yang terjadi? Kenapa Tuhan bisa buat gitu? Karena kamu mengutamakan dia. Kamu memprioritaskan dia. Saya bilang Tuhan, saya khotbah di VCC, orang respect sama saya. Kalau Tuhan suruh saya ngapain pun saya akan lakukan. Saya nggak peduli. Kenapa? Karena saya tahu saudara, ketika kamu mengutamakan Tuhan, dia pasti mengutamakan kamu. Dia pasti akan bela kamu. Dia pasti akan nolong kamu. Dan satu kalimat Tuhan berkata, nah if you honor me, I will honor you. Itu yang saya pegang saudara. Lalu next apa yang harus kita nomor satukan? Apa aja sih yang perlu kita nomor satukan Tuhan? Nomor satukan dalam hal apa? Yang pertama saudara, ini yang penting sekali. Waktu, katakan sama-sama waktu. Kebanyakan orang Kristen ngomongnya, iya aku utamakan Tuhan. Saudara saya ngajak Anda checklist hari ini saudara. Saya senang sekali kalau Desember tuh saya selalu ngajari jemaat. Ayo buka buku catatan kamu selama Januari sampai ini. Apa yang sudah kamu alami? Saudara masih ingat saya pernah khotbah di sini tentang Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong hidupku. Kami buat dalam 1 bulan, Januari, Februari, Maret. Apa yang kamu alami secara khusus dengan Tuhan. Dan apa yang paling hal yang gak enak yang kamu alami di bulan itu. Tujuannya untuk apa? Supaya di akhir tahun kita bisa merefleksikan kehidupan kita. What's going on dalam tahun ini? Apa yang Anda alami? Ikut Tuhan bukan teori. Ikut Tuhan harus mengalami secara pribadi. Tuhan ada dan nyata dalam hidupmu. Coba Januari, apa momen yang paling kamu gak pernah ingat dalam hidupmu? Buat saya kenal baik sama Koronal sama Cik Sheni. Saya yakin dia gak akan pernah lupa. Sampai tadi pun di mobil dia bilang, kalau main petasan hati-hati ngumpet di balik tembok katanya saudara. Karena kenapa saudara? Itu momen dia gak bisa lupa seumur hidupnya. Dia hampir kehilangan matanya. Dan momen itu adalah momen di mana Tuhan menolong kehidupannya sampai hari ini dia masih ada. Dan harusnya kalau Anda punya Ebenezer sebagai reminder dalam kehidupan Anda, saya percaya hidupmu akan takut Tuhan. Karena kamu tahu Tuhan, ternyata Engkau ada dan nyata dalam hidupku. Sudah begitu banyak dari bulan Januari sampai Desember, Engkau menolong hidupku. Jangan malah Desember kamu ngomong Tuhan, mana ini aku gak ngalami apa-apa. Karena kamu gak punya the stone of remembering dalam hidup Anda. Waktu itu ya, kata Glenn Fredly, gak bisa diulang kembali. Jadi yang sudah lewat ya sudah lewat, gak bisa ulang. Dan mahal sekali. Ada begitu banyak orang menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi saya selalu membuat, kasih tahu jemaat, Anda harus punya buku bagaimana the journey of faith dalam kehidupan Anda, the journey of life. Januari, momen apa yang paling kamu syukuri, senengi, kamu ngalami apa dengan Tuhan. Lalu bad experience apa yang kamu alami. Lalu Februari, Maret, saya percaya tiap bulan ada momen-momen di mana Tuhan menolong kehidupan Anda. Dan itu saya lagi rangkum dengan menjadikannya buku ketiga saya. Judulnya #ceritaku belum selesai. Dan ada cerita Ama di situ. Ada tentang VCC di mana kami 6 bulan terdampar di Surabaya, saudara. Ada banyak orang gak tahu bagaimana gereja kami. Dia bilang, Koro, gerejamu kayak ini gimana? Saya bilang, kamu belum pernah ke tempat saya. Kalau secara besar sekali. Loh kalau gitu kok ditinggal 6 bulan? Ya saya bilang, ya saya bukan mau tinggal, memang terpaksa tinggal. Lalu harus di sini. Ada banyak hal yang orang gak ngerti. Dan buat saya that is the journey, waktu.
Di situ saya bisa kenal papimu, saya bisa kenal Anda semua di sini. Ada momen-momen yang saya nggak bisa lupain. Sampai hari ini orang ngomong, "You tuh kenapa sih? You tuh kan bisa khotbah di tempat lain, khotbah lain. Kenapa VCC terus VCC terus VCC terus? Ada apa dengan VCC?" Saya bilang, ya susah di ngomongin, saudara. Dan saya percaya that is divine appointment yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Sekali lagi waktu ini penting. 1 hari 24 jam. Coba, saudara. Apa yang Anda kerjakan? Saya membaca sebuah buku tentang survei di Amerika bagaimana orang menggunakan waktu mereka. Saudara, kalau hidup mereka 70 tahun, berarti 70 tahun dikali jam berapa tiap hari dan sebagainya. Saudara tahu waktu saya baca ini mengagetkan. Saudara tahu apa waktu yang paling banyak memakan waktu daripada kehidupan manusia selama 70 tahun? Saudara tahu nomor 1, turu, saudara. Ada yang ngomong kalau nggak 8 jam nggak sehat. Ada yang lebih parah lagi bangkong, saudara. Sampai 12 jam. Dan di survei kalau manusia hidup 70 tahun kurang lebih, saudara. Kurang lebih, saudara. Lebih dari 20%, saudara, hampir bahkan. Dipakai hanya untuk tidur, saudara. Untuk makan, saudara. Banyak sekali. Untuk ini, kalau cewek untuk make up lumayan lama, saudara. Apalagi kalau gambar alis, saudara. Susah banget. Padahal saudara saya punya trik, saudara. Kalau saudara pakai gantungan baju, saudara tempel gini langsung gini bisa, saudara. Beneran. Gantungan baju yang kamu tempel gini, ini kan ada ininya. Langsung kamu alisi bisa, saudara. Tapi ya kita nggak bisa ngomong, namanya seni, saudara. Ada orang yang mandinya aja bisa 1 jam. Saya nggak tahu apa aja yang digosok, saudara. Lama sekali, 1 jam. Kaliin setiap hari, tiap bulan, tahun, kali 70 tahun. Berapa banyak dihabiskan waktu. Dan yang mengagetkan buat saya, saudara tahu, yang paling terakhir, saya kan lihatnya yang atas, yang akhir. Yang tengah-tengah enggak lah. Saudara tahu yang mengagetkan, yang paling terakhir adalah untuk beribadah kepada Tuhan. 1,5% doang. Kenapa, saudara? Karena datangnya seminggu sekali. Itu pun telat, itu pun bolong-bolong. Jadi kalau dikalkulasi kurang lebih selama manusia hidup 70 tahun. Kalau dihitung dengan 24 jam sehari, mereka cuma pakai waktu untuk ibadah. Kurang lebih, saudara, 1,5%, saudara. Bukankah itu menyedihkan, saudara? Untuk beribadah. Efesus 5 ayat yang ke-16, saudara. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pagi hari adalah waktu yang pertama atau waktu yang awal. Yuk pakai pagi hari, utamakan Tuhan. Nomor 1-in Tuhan. Oke, saya mau nanya nih. Sebelum Anda tidur, apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda bicarakan? Waktu Anda pertama kali bangun, apa yang Anda bicarakan? Siapa yang Anda ajak ngomong? Siapa yang Anda temui? Kalau Anda ngomong, Tuhan nomor 1. Ya Anda harus buktiin pagi-pagi bangun Tuhan yang utama, bukan yang lain. Berapa banyak orang baru bangun langsung ambil handphone dulu. Berapa banyak bangun pagi-pagi baca koran dulu, nonton TV dulu. Tapi kalau Anda benar-benar berkata, Tuhan aku mengutamakan Kau. Artinya Anda mengakhiri hidupmu dan memulai hidupmu bersama Tuhan. Tiap malam saya akan doa ngomong ini, Tuhan hari ini ya, aku sudah berusaha untuk hidup mengikuti semua firman-Mu, taat sama firman-Mu. Tentu gak sempurna, ada salah, ampuni aku Tuhan. Kalau malam ini ternyata waktuku selesai, ya aku pokoknya beresin semuanya. Aku gak mau ada kepahitan, aku gak mau ada semuanya. Pokoknya ngucap syukur sama Tuhan. Dan aku mau Tuhan besok kalau kamu masih kasih aku kesempatan hidup, aku mau hidup lebih baik daripada hari ini. Pagi-pagi setelah bangun saya cuma ngomong ini, Tuhan terima kasih aku bisa bernafas, aku mau ucap syukur hari ini ya. Aku mau mulai hariku bersama Tuhan. Penuhi pikiran, hati dan seluruh hidupku dengan Roh Kudus-Mu. Kau jalan di depan aku, Engkau di depan aku, dan aku ngikutin. Dan aku cuma minta satu Tuhan. Kemanapun aku pergi, Engkau ada di situ. Aku mau jalan sama-sama Engkau. Setiap hari, mampukan aku Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Malam saya lakukan itu terus. Pagi saya lakukan itu terus. Kenapa? Karena saya mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi-pagi setiap hari di gereja kami ada doa jam 5. Pagi-pagi harus bangun, mandi, lalu siapkan diri ke gereja dan berdoa. Every single day. Dan kami lakukan ini udah hampir 20 tahun lebih, saudara.
Dan kami secara konsisten tetap doa pagi. Karena itu penting buat kami. Yesus sendiri ngomong dalam Mazmur 5 ayat 3. Dikatakan, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Daud berkata, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Pertanyaannya nih, ketika kita punya doa pagi, apakah Anda datang karena terpaksa harus datang, atau memang Anda nunggu-nunggu mau datang, saudara? Bahkan Raja Daud dikatakan 1 hari 7 kali aku memuji-muji Tuhan. Saya mempelajari sih gimana caranya kok Daud bisa sehari 7 kali. Jadi simpel sekali, saudara. Kalau saudara mau belajar gampang, jam 12 malam, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12 siang. Oke? Lalu habis itu jam 3 sore, jam 6 malam, jam 9 malam, dan balik lagi jam 12, saudara. Kalau saudara mau ngomong artinya every 3 jam Anda datang sama Tuhan. Pertanyaannya gampang nggak? Nggak gampang, saudara. Ada orang yang ngomong, baru borok pastor sehari 7 kali, sehari sekali aja kalau bisa doa udah bagus, udah puji Tuhan. Tapi saya menyarankan pulang dari tempat ini, yuk setiap bangun pagi, bukan berapa lama kamu doanya, tapi mulailah bersama dengan Tuhan setiap pagi. Bangun tidur, udah gak usah ngapa-ngapain, berlutut. Waduh, tapi lagi mules pastor, berlutut dulu sebentar, 5 menit. Ya saya ngerti, saya juga pernah ngalami, kita sama-sama manusia, saudara. Saya gak rohani, 4 dulu, wah pokoknya, oh haleluya, malah nanti malaikatnya kabur, saudara. Kalau saudara sampai mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak diinginkan. Tapi minimal Anda bangun ngomong, Tuhan, aku bisa hidup karena Tuhan. Ucap syukur dan serahkan hidupmu. Lalu habis itu ya ngomong terang-terangan. Aku break dulu Tuhan, mau ke WC. Ya gak apa-apa. Buat saya mah normal kok. Jangan anggap Tuhan itu kejam, saudara. Ngerti, saudara? Dia sangat mengerti kita. Masalahnya bukan apa. Masalahnya mensikap hati kita. Apakah kita memprioritaskan dia, mengutamakan dia, dan mendahulukan dia dalam hidup kita. Saya berdoa supaya Anda bisa lakukan ini. Lalu kalau ada teman-teman yang ngomong Yesus saja masih tidur, ngapain bangun jam 4 untuk doa. Saya kasih tahu dia gak baca Alkitab. Matius 1:35 berkata, pagi-pagi benar, waktu masih gelap. Dengar baik-baik. Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi, berdoa di situ, saudara. Jadi Yesus pagi-pagi berdoa. Kalau Anda nanya saya, waktu yang terbaik untuk berdoa, pagi, saudara. Saya cukup salut loh sama papimu. Saya kalau dia ngomong, saya tangkap ada poin-poin penting, saya catat. Dia bilang tiap hari dia tidur 12 lewat 1 detik dia ngomong, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru. Sebenarnya kalau mulai hari yang baru ya 00:01. Saya bilang, wah hebat juga dia. Setiap kali saya kesini saya bilang dapat ilmu baru. Dan kesini dapat ilmu baru, saudara. Lalu tiap minggu dia ngomong, wah minggu yang baru, masuk bulan baru dia declare, terima kasih untuk bulan yang baru. Wow, saya pikir ya benar juga. Dan memang seperti itu, kita sesama pendeta bukan kayak biskota. Biskota aja ngomong gak boleh saling nyalip satu sama lain. Harus saling merendahkan diri, belajar, saudara. Saya juga belajar banyak di VCC. Saya pulang ke Palembang, saya kumpuli mereka, saya cerita tentang Anda. Saya belajar sama-sama, mereka sehati loh. Saking sehati mereka bukan membangun cuma di dasar, tapi di bawah laut, saya bilang. Nggak, itu nggak ada itu. Saya cerita banyak hal, saudara. Karena saya tahu, saudara, Anda luar biasa, saudara. Amin, saudara. Yuk belajar utamakan Tuhan. Lalu hal apa lagi nih yang kita harus utamakan Tuhan? Dalam hal ibadah, saudara. Katakan sama-sama ibadah. Ibadah itu penting, saudara. Berapa banyak saudara tahu ibadah kita ini diukur loh. Wahyu kalau Anda baca ya, dikatakan dia utus seorang malaikat. Untuk apa, saudara? Untuk memegang sebuah kayak bulu pengukur, saudara. Untuk mengukur setiap orang yang beribadah. Yang di luar gimana, yang di dalam gimana. Ada ukurannya, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya ibadah itu penting, saudara. Kenapa penting? Sangat penting. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua, tetapi latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup
hari ini maupun yang akan datang. Kalau saudara tahu pentingnya ibadah, ibadah itu sangat penting. Karena ini ibadah itu berguna buat Anda. Untuk hidupmu sekarang maupun hidup yang akan datang, saudara. Kalau memang ibadah sepenting ini, kenapa kita kok gak mau ibadah sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kalau memang ibadah penting buat Anda. Saudara, kalau dalam terjemahan lain dikatakan spiritual exercise. Ibadah itu kayak spiritual exercise buat diri Anda. Dan itu berguna untuk apa? Untuk hidupmu yang sekarang dan untuk hidupmu yang akan datang. Percayalah kalau kamu benar-benar ibadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupmu, masa depanmu akan berubah. Akan mengalami banyak hal yang ajaib bersama Tuhan. Lalu kalau ada orang nanya, apa itu ibadah? Ibadah itu ya, kata ibadah di Alkitab pertama kali Anda temukan, itu adalah pasal 3 Keluaran ayat 12. Dalam Alkitab, dalam Anda mempelajari firman Tuhan, ada the law of first mention. Itu penting sekali. Nah, kalau Anda perhatikan Keluaran 3 ayat 12, itu adalah pertama kali kata ibadah muncul di dalam firman Allah. Keluaran 3 ayat 12 berkata, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah. Saudara tahu what is the purpose? Salah satu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ketika mereka keluar, mereka dibawa untuk beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang percaya ketika hidup kita dilepaskan dari kehidupan Mesir dalam hidup kita, hal yang terbaik Tuhan membawa kita untuk beribadah kepada Allah. Why? Untuk apa, Pastor? Karena ibadah berguna buat kamu, buat masa depanmu, dan buat hidupmu saat ini, saudara. Makanya kamu harus sungguh-sungguh beribadah. Di sini menarik, saudara. Tanpa meninggalkan Mesir, saudara, engkau gak akan bisa beribadah kepada Allah. Dalam terjemahan lain, saudara, kata ibadah menggunakan kata worship. Menggunakan kata serve, saudara. Dikatakan prioritaskan membangun hubungan dengan Allah. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Lakukan saat teduh, doa, baca firman, memuji, menyembah, dan sebagainya. That is ibadah, saudara. Jadi kalau Anda perhatikan dalam katanya, terjemahan lain dikatakan worship and serve. Makanya dikatakan Joshua berkata, pilihlah terserah kamu. Hari ini mau beribadah kepada siapa? Mau kepada Allah yang nenek moyangnya kamu sembah atau apapun, semuanya terserah. But katanya, as me, as my family, we will serve the Lord. Nah itu, saudara, ibadah, saudara. Dia ngomong sama bangsa Israel, terserah kamu mau ibadah sama siapa. Pilih sendiri kamu mau ibadah dengan siapa. But me as my family, we will serve the Lord. Dan percayalah, Maliaki 3 ayat 18 akan terjadi. Tuhan akan menunjukkan kembali sebuah perbedaan yang signifikan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. 2023 saya sangat setuju dengan papimu. Dan saya adalah salah satu pendeta yang terus menyuarakan. Saya gak mau ngomong khotbah tentang krisis. Saya ngomong sedikit aja. Ya pokoknya krisis, siap-siap. Kenapa? Karena saya gak mau buat dia besar kepala. Karena saya tahu sebesar apapun masalah, I have big God. Tuhan yang kita sembah lebih besar dari semua masalah apapun. As long as you with God dan kamu berjalan bersama Tuhan, mau ada krisis model apapun, Tuhan akan buat kita survive dan terus akan menjadi berkat, saudara. Saya percaya kita tidak akan kekurangan. Gak usah takut. Saya gak mau ngomong ini, hati-hati loh tahun depan ya, wah banyak bangkrut ini semuanya. Saya ngomong gini, memang akan terjadi. But that is the great opportunity untuk menyatakan terang Kristus dalam kehidupan Anda. Bukankah Yesaya 60 berkata, saudara, bahwa kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atas kita, saudara. Sehingga orang akan lihat Anda. Maliaki 8 ayat 23 akan terjadi. Mereka akan bilang, kok yang lain tutup kalian malah buka cabang. Kok yang lain tutup malah kalian berhasil. Dan mereka akan pegang, saudara. Mereka akan follow you dan berkata, I will follow you. Because I see God is with you. Ada amin, saudara. Dan dia akan bilang, God is with you. Oh semua tambang kok collab. Kalian malah dapat tambang baru. Kalian malah ini. Semua orang gak bisa kok kalian bisa. Karena ada Tuhan berserta dengan kalian. Mereka akan lihat Tuhan nyata dalam hidup kalian. Dan mereka akan percaya Tuhan. Because of you, saudara. Ada amin, saudara.
Jadi saya yakin sekali Alkitab banyak sekali ngingetin kita, gak usah takut. Yakub waktu terjadi kekeringan dia diberkati kian kaya, kian lama sangat kaya, bahkan jadi orang yang sangat kaya. Kenapa saudara? Karena saya percaya Tuhan selalu adakan Goshen buat anak-anaknya. Selalu ada Goshen buat orang yang sungguh-sungguh beribadah. Selalu ada tempat yang terbaik yang Tuhan pisahkan bagi kita, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Selalu Tuhan buat perbedaan. Jadi kamu gak perlu takut. Cuman satu, pastikan kamu ada bersama-sama Tuhan. Itu aja saudara. Yang ketiga, dalam hal apa pastor kita harus mengutamakan Tuhan? Nah Andi macet lagi nih. Nah, keputusan dan tindakan saudara. Dalam hal apa kita mengutamakan Tuhan? Waktu, dalam hal ibadahmu, dalam hal keputusan dan tindakan. Segala sesuatu yang kita lakukan dan putuskan, semuanya haruslah berdasarkan, kok bisa macet lagi dik? Habis baterai kayaknya dik. Gak apa-apa, dik gak usah. Kalau saya gini berarti kamu next gitu aja ya. Pokoknya kita connect aja pakai telepati. Ya, kita moving to the next level. Nah saudara, segala sesuatu yang kita lakukan putuskan harus berdasarkan firman. Harus berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Saya membaca sebuah buku dan dia berkata gini. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang hidupmu tergantung dari 3 hal ini. Jadi saya bisa nilai bagaimana hidupmu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tergantung 3 hal. Yang pertama, keputusan apa yang kamu ambil. Dan dia berkata, hari ini saya ada di sini karena keputusan waktu lalu yang saya buat. Dan apa yang akan terjadi hari ke depan tentang hidup saya, tergantung keputusan apa yang saya ambil hari ini. Tiap hari kita dihadapi berbagai macam keputusan. Mau bangun tidur, mau gosok gigi dulu atau langsung makan. Mau ini dulu mandi, mau rajin atau enggak. Mau belajar atau enggak. Mau kerja dulu atau enggak. Lalu kerjanya mau gimana, semuanya kita hadapi. Banyak keputusan yang harus kita ambil. Dan saya cuma mau menyarankan saudara, keputusan kita bisa salah. Itu sebabnya setiap pengambilan keputusan apapun yang Anda mesti lakukan adalah minta wisdom daripada Allah. Jangan mengambil sembarang keputusan, tapi harus berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 1:5-9. Lihat betapa aku mencintai titamu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai kasih setiamu. Dasar firmanmu adalah kebenaran dan hukum-hukummu adil adalah untuk selama-lamanya. Saudara, Mazmur ini mengingatkan kita bagaimana kalau kita mencintai tita-tita Tuhan dan dia akan menghidupkan sesuai dengan kasih setianya. Dan itu harus menjadi dasar yang teguh karena firman Tuhan adalah kebenaran dan hukum-Mu adil untuk selama-lamanya. Jadi percayalah, kalau Anda mengambil keputusan apapun berdasarkan firman, berdasarkan Roh Kudus, pasti keputusanmu adalah keputusan yang adil dan bijaksana dan akan memberkati orang lain. Ingat the story daripada the King Solomon. Ketika ada 2 ibu-ibu yang ngaku bahwa ini anak saya, anak dia yang mati. Nah Salomo gak ngerti gimana caranya. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan dia hikmat. Sehingga dia bisa memutuskan dengan adil. Lihat saudara bagaimana Raja Daud. Ketika dia mau perang saudara, dia gak langsung perang sekalipun dia hebat. Daud itu adalah pahlawan sejati. Bahkan ketika saudara Absalom mau nyerang dia, Ahitofel memberikan saran buat dia, kamu gak segampang itu, bapakmu adalah pahlawan sejati, dia gak akan biarkan mereka tidur, habis kamu, dia pengalaman, dia orang hebat, bahkan dikatakan the man of battle, saudara, orang yang jago sekali pengalaman. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Daud yang pengalaman gini? Ada sebuah kejadian yang membuat saya gak make sense, gak bisa mikir gimana kok bisa orang sehebat Daud ngambil keputusan model kayak gini. Saudara tahu kenapa? Suatu ketika istrinya diambil sama orang. Istri-istri yang lain diambil sama orang, diculik, dibawa kabur saudara. Saudara saya yakin saudara, kalau seandainya nih, misal Cik Sheni diculik sama orang. Lalu Koronel ngomong saudara, ini aku kejar atau enggak ya? Saya yakin dia gak perlu nanya, saudara. Dia akan langsung kejar, saudara. Dia pasti akan langsung kejar, gimana pun caranya. Apalagi kalau mamimu yang diculik. Waduh, cari gara-gara itu orang. Gak usah doa, langsung kejar, saudara. Bagaimana perasaan istrimu ketika dia tahu bahwa dia diculik, tapi suaminya gak langsung kejar,
Tapi ngomong ini, sik, aku doa sik ya. Aku ambil dulu baju imam, lalu dia effort, lalu dia masuk ke Tuhan. Dia nanya, Tuhan, kejar atau enggak Tuhan? Saya percaya hati istrimu hancur. Dia bilang, aduh, wes gak sayang be aku. Coba bayangin, saudara. Mau Anda tua, mau Anda muda, bayangi. Apalagi kalau pacaran, saudara. Tiba-tiba diculik orang, dibawa kabur di depan saudara dan semua tahu. Lalu dia bilang, sih aku doa sih, aku ke gereja sih. Aku doa puasa sih, aku tanya Roh Kudus sih, boleh kejar atau enggak? Kalau saya jadi ceweknya, saya bilang gini, ipacang takwoci, katanya. Ngerti, saudara? Ngerti, saudara? Karena gua tampar itu sekali. Kenapa? Lu gak sayang sama gua. Saya pendeta, saudara. Saya hidup dalam supranatural. Kalau istri saya diculik orang, saya gak akan tanya Roh Kudus, saya kejar langsung, saudara. Saya takut begitu saya tanya Roh Kudus, saya buka mata, udah pindah ke negara lain, dibawa orang, saudara. Tapi Daud tidak melakukan itu. Alkitab mencatat, dia mengambil effort, dan dia berseru sama Tuhan, Tuhan, kejar gak Tuhan? Kamu kasih kemenangan gak buat aku? Itu pengikutnya gerem sama Daud, sudah mau ambil batu lempar dia loh. Baca di Alkitab. Karena kesel sana. Ayo raja, tunggu apa lagi, kejar. Bukan cuma istri lu, istri gua juga. Oke lah, lu banyak istri, gua satu istri. Lu punya cadangan, gua gak punya, katanya saudara. Lu bener toh? Bener gak, Mbak? Bener toh? Iya, Daud, lu punya cadangan, hilang satu, tumbuh 1000, gua satu-satunya ini. Lu gak kejar, gua harus kejar. Marah mereka, saudara. Mau lempar batu, saudara. Daud dengan santai, ambil effort, masuk Tuhan, kejar atau enggak? Mungkin Anda akan bilang ini orang gila, tapi enggak. Dia tidak sembarang ngambil keputusan. Dan lihat hasilnya. Begitu dia mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Semuanya berhasil, saudara. Saya punya hotel dulu, saudara. 2019 akhir. Tuhan bilang sama mama, wes selesai, tutup aja. Hah? Saya bilang tutup. Saya ini tutup bukan masalah takut ruginya, saudara. Malunya itu, saudara. Kan orang kan akan ngomong gini, katanya Tuhan yang suruh kok tutup. Waktu itu ngomong, itu hotel ya saudara, tempat gak beres semua. Kita ubah dari hell jadi heaven, saudara. Waktu diwawancara, ada orang datang semua, koran semua. Pak, saya mau nanya, kenapa namanya Heavenly Land? Saya jawabnya celetuk, saudara, karena dulunya hell. Oh iya, betul. Karena dulunya lantai 2-nya hotel mesum, lantai 3-nya spa plus, lantai 4-nya karaoke. Lalu Tuhan ngomong sama my mom, saya gak dapat itu. But I trust my mom 100%. Tuhan bilang sama dia, I will give you this building. Saya bilang kalau beli gak usah lah, mahal, duit dari mana, kita gak ada duit. Saya ambil uang tabungan saya kuras semua uang tabungan saya, uang mama saya. Dan kami gabungin satu, akhirnya kami take over. Kami bayar sewa jangka panjang, lalu kami depositin sekian M hanya untuk security deposit. Dan waktu kami balikin tutup dianggap uang prestasi. Semua yang renovasi kami sudah hilang duitnya, gak bisa balik. Lalu habis itu uang jaminan kami dianggap batal karena kamu uang prestasi. Ya kita gak marah, ya wes gak popo. Dan itulah yang membuat Ama stres, akhirnya buka celah sakit, saudara. Waktu ambil keputusan tuh berat. Saya dikasih waktu 2 minggu nih. Saya doa sama Ama ambil keputusan. Dengan nangis akhirnya saya ngomong, ya udah tutup ya tutup. Malu ya malu lah. Dan memang benar, saudara, dilokno orang katanya Tuhan. Kok tutup? Kalau Tuhan kan gak akan bangkrut. Macam-macam. Makanya saya ngomong, Tuhan itu sulit untuk dimengerti, bahkan tidak bisa dimengerti. Tapi dia bisa sangat dipercaya. Trust the Lord completely. Trust His plan, trust His heart, and trust His way. Gak gampang ngomongnya memprioritaskan Tuhan. Lalu begitu saya tutup, Januari serah terima, tanggal 15 Januari. Kita ke notaris, serah terima, saya balikin kunci semuanya, dan uang saya angus semua, saudara. Dan kami mengalami kerugian yang sangat banyak. Hari itu Tuhan ngomong, udah kamu 2 tahun gak usah keluar, kamu nulis buku. Muncullah buku Living in Glory dan sebagainya. Dan 2 tahun itu, saudara, diilokno orang, diinin orang, wah pokoknya tambah sakit. Lalu apa yang terjadi? 2020 setelah kami pulangi, COVID masuk, saudara. Hari ini, saudara, orang-orang ngomong gini, dukunnya sakti bapak itu. Tahu aja dia ada COVID. Kenapa?
Orang yang sangat kaya di Palembang, punya hotel dari tahun 90. Kaya raya, sampai sekarang nggak buka-buka, saudara. Because of COVID. Begitu banyak mall tutup, ini tutup, semua tutup. Saya bilang mereka yang punya banyak modal aja tutup, apalagi kita. Maaf saudara, saya sampai ngomong sama mama, Mbak, kalau hari itu kita nggak dengeri Tuhan, dan kita nggak buat keputusan berdasarkan apa yang Tuhan suruh, maaf nih, saya bilang, maaf nih ya. Maaf, beribu-ribu maaf. Saya ngomongnya, daleman pun kita jual, gak ada duit lagi, saya bilang. Baru orang-orang bilang, iya ya, saya bilang, iya ngomongnya sekarang. Dulu ngilokno kita, katoi Tuhan. Saya bilang, justru Tuhan nyelamati kami dari kerugian yang lebih besar. Makanya Alkitab ya dan amin. Kalau orang benar jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Dan itu pun just a test. Katakan tes. Saudara tahu kenapa tes? Karena saya yakin the greater test will become the greater testimony. Tes sama dengan testimony. Dan saya percaya, saya ngomong sama mama, kalau Tuhan mau kasih kita hotel lagi, balikin semua kerugian kita, itu seperti membalikan telapak tangan. And I believe it will be happen very soon in my life. Caranya gimana? Gak tahu. Tapi yang saya tahu cuma satu, bahwa Tuhan, kalau kita ambil keputusan berdasarkan Tuhan, percayalah keputusan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Hari ini saya gak nyesel sedikit pun. Dan saya ngomong sama Tuhan, saya bersyukur untuk itu, saudara. Saya bersyukur gara-gara itu. Makanya saya bilang, Living in Glory itu mahal nulisnya. Harus korbani hotel satu, korbani ini semuanya. Baru muncul Living in Glory, saudara. Dan buat saya bersyukur sama Tuhan. That is the legacy yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ada amin, saudara. Keluaran 33 ayat 1. Belajar the story of Moses. Kalau saudara baca ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa yang telah kupimpin keluar di tanah Mesir. Saudara, negeri ini yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub, demikianlah keturunanmu, kuberikan negeri ini. Dan dia bilang gini, bukan cuma diberikan, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Menghalau orang Kanaan, Amori, Het, Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke seluruh negeri yang berlimpah susu madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau. Jadi Tuhan ngomong, bangsamu ini tegar tengkuk, semuanya bebal, kalau aku jalan sama kalian mati semua nanti. Jadi aku utus malaikat aja. Nah saudara tahu apa yang Musa ngomong di ayat 15, saudara. Ini membuat saya berkata, wow, ini Musa ini dahsyat. Dia bilang, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri yang tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saya sampai ngomong, wow. Bukan berarti dia meremehkan malaikat. Malaikat gak tersinggung. Tapi Musa memprioritaskan Tuhan. Musa mendahulukan Tuhan. Musa menghormati Tuhan. Dan dia ngomong, Tuhan, kalau engkau gak jalan di depan kami, jangan suruh kami jalan. Oh gampang ngomongnya, melakukannya susah. Bisa gak ada berkata Tuhan, keputusan apapun yang diambil oleh PT yang saya kelola, harus keputusan Tuhan, bukan keputusan saya. Ada banyak hal kita tuh gak tahu, saudara. Kita gak tahu ke depan mau jadi apa, perusahaan ini gimana, siapa partner kita gak pernah tahu. Yang cuma tahu satu, Tuhan. Itu sebabnya kita harus mendahulukan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam gereja, dalam apapun, utamakan Tuhan. Kalau enggak kamu akan gampang ditipu orang, ngalami kerugian, dan sebagainya, saudara. Only God know everything. Jadi kamu harus tanya Tuhan, percayalah, Dia pasti akan kasih kemenangan. Dia pasti akan memberikan keputusan yang terbaik. Dalam hal ini cuma satu yang ada butuh, wisdom. Kamu harus berdoa, minta hikmat Tuhan. Karena saya percaya hikmat yang Tuhan berikan buat Anda bisa ngambil keputusan yang orang lain gak ambil. Dan orang lain gak tahu bahwa itulah keputusan yang terbaik. Karena kenapa, saudara? Karena Tuhan punya hikmat, berbeda dengan hikmat yang ada di dalam dunia ini. Anda kalau mau lihat gimana caranya kok papimu bisa sukses, kok ini bisa ini, saya percaya, saudara. Dia mengandalkan Tuhan, dia mengambil keputusan apapun berdasarkan apa yang Tuhan mau, saudara. Yuk berdoa sama-sama. Supaya keluarga kita, keputusan apapun yang kita ambil di perusahaan kita, pelayanan, semua
menomorsatukan Tuhan. Artinya Tuhan diprioritaskan, Tuhan didulukan. Ada amin, saudara. Tanya Tuhan, apapun. Saudara, mungkin ada beberapa orang nanya, Pastor kalau kamu nyiapin khotbah gimana? Saya tuh punya banyak khotbah, saya tuh gak pernah tahu mau khotbah apa. Tapi saya bersyukur saya punya mama, saudara. Ama kalau tanya Tuhan tuh kayak ngomong biasa, jawabnya cepat. Kalau kita kadang lama, saudara. Saudara mungkin tanya, kenapa? Sinyalnya mungkin agak ini connectionnya. Wifi-nya kurang kenceng. Loh ini benar, Anda mungkin ketawa tapi ini benar. Ama wifi-nya kenceng ke surga. Kenapa? Karena dia doanya lebih banyak dari kita. Jadi kalau dia koneksinya cepat, connect, saudara. Jadi saudara kalau saya ada apa-apa nanya dia. Dan enaknya gini, kalau saya mau khotbah nih. Saya kan khotbah di Surabaya banyak nih beberapa. Saya tulis 10 judul khotbah yang ada di hati saya. I feel ini kayaknya oke. Tapi saya bilang Tuhan, keputusan mulai yang jadi. Kamu mau aku khotbah di mana? Khotbah di sini tentang apa, kasih tahu. Lalu saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 10. Lalu saya tulis Kamis di mana, KKR, Revival Meeting. Saya kasih tanda, Minggu ini semua. Jadi saya kasih tanda semuanya, saudara. Lalu saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Nanti saya kirim ke Ama, saudara. Makanya ada orang ngomong, oh itu taipaknya itu. Saya bawa ke Mama, saudara. Lalu Mama tanya Tuhan. Mama gak tahu apa yang saya mau khotbahkan. Dan dia gak tahu isinya apa. Dia cuma doa sama Tuhan, Tuhan nomor 1 Kamis. Nomor berapa Tuhan? Tuhan ngomong nomor sekian. Oh ya sudah sekian. Ini berapa Tuhan? Ya saya tinggal gitu doang, saudara. Nah seperti ini nih kurang lebih. Khotbah Surabaya. Saya tulis 1 sampai gini. Lalu saya kasih kertas. Ya toh? Nah habis ini ya saya kirim ke Ama. Nah lalu Ama akan bales. Ini balasannya Ama. Kayak gitu Cik Shani, saya khotbah. Jadi yuk mau khotbah? Dikasih tahu, Kamis nomor 8, ini nomor berapa, ya toh? Nah jadi saya pede khotbah, kenapa? Karena saya punya connection sorga yang baik, yaitu my mom. Jadi saya berani pastikan waktu saya khotbah, bukan berdasarkan apa yang saya mau. Kadang-kadang saya dapatnya gini, ini masalah terberat dalam kehidupan kita. Seringkali apa yang Tuhan mau, itu yang kita gak mau. Itu masalah terbesarnya. Kita merasa Tuhan, kalau aku khotbah ini kayaknya lebih bagus. Ini aku bisa orang pakai, wah ini pintar, ini khotbahnya bagus. Kadang-kadang pendeta kan dia tahu khotbah yang dia lebih yakin, dia lebih kuasai, dia lebih ini, kayaknya ini lebih mantap, ini lebih ini. Tapi kadang-kadang Tuhan menguji kita khotbah yang sederhana, khotbah yang biasa. Khotbah yang Tuhan justru ngomong, khotbah ini nih. Lalu saya sadar, iya sih, saya harus ambil keputusan yang benar. Dan akhirnya ketika saya khotbah, saya tahu pasti ada orang yang benar-benar merupakan jawaban dan pertanyaan dari pertanyaan yang dalam kehidupan dia. Ada yang ngomong ini, Pastor lu kok tahu ya, itu yang aku butuhin. Saya gak tahu, saya gak pinter. Saya cuman ini, saudara. Bahkan orang-orang berkata, kita lihat punya Ama, nomor berapa? 84 ini, itu nomor togel untuk minggu depan, saudara. Jangan saudara ke Singapura lalu saudara beli nomornya, jangan saudara. Tapi ini yang kami lakukan. Kenapa? Semua keputusan kami akan tanya Tuhan. Dan kenapa saudara? Karena kami memprioritaskan Tuhan. Kami mendahulukan Tuhan. Kami menomorsatukan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ada dan nyata dalam hidup kami. If you honor me, I will honor you. Yang keempat saudara, apa yang kita harus ini? Yaitu memuliakan Tuhan dalam segala hal. Nomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Dalam seluruh kehidupan kita. Memuliakan Tuhan di dalam segala hal, itu saudara tujuannya cuma satu. Supaya agar hidup kita memuliakan Dia dan Tuhan dipermuliakan. Matius 5 ayat 16. Jelas sekali berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik memuliakan namamu, nama Bapakmu di sorga. The message kalau Anda berkata, bahwa bagaimana supaya people to open up with God. Melalui kehidupanmu, people will open up with God. Mereka akan benar-benar akhirnya benar-benar terbuka untuk Tuhan dan ngalamin Tuhan. Lalu pertanyaannya gimana caranya supaya ini terjadi? Kolose 3 ayat 23, apapun, katakan sama-sama apapun. Lebih keras lagi, apapun. Apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kamu kerja, kerjalah yang terbaik untuk Tuhan.
Saya memberikan beberapa paradigma kepada orang-orang, dengar ya. Melayani Tuhan bukan cuma 4 tembok gereja. Waktu kamu melayani keluargamu dengan baik, waktu kamu melayani istrimu, melayani suamimu dengan baik, anakmu semuanya, dan kau lakukan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, that is ministry. Ketika kamu sekolah, kamu belajar yang bagus, jangan buat malu Tuhan, kamu jadi juara yang terbaik, nilainya bagus, nama Tuhan dipermuliakan, itu pelayanan. Ketika kamu jadi dokter, punya rumah sakit, semuanya kamu layani semua masyarakat dengan segenap hati, kamu lakukan untuk Tuhan, dengan buat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, that is ministry, saudara. Jadi pelayanan bukan cuma ada di gereja. Ketika Anda bedah rumah orang, orang itu nangis, orang itu dijamah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, that is ministry. Bahkan ketika Anda bedah langgar, orang-orang diberkati, dan that is ministry, saudara. Kita bisa melayani bukan cuma di 4 tembok gereja, tapi kita bisa melayani di komunitas kita. Kita bisa melayani dimanapun kita berada. Poinnya adalah satu, orang lihat kamu, mereka lihat Kristus dalam hidup kamu. Mereka lihat Tuhan nyata. Mereka berkata, Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan orang ini. Sekali lagi banyak orang terlalu suci, terlalu rohani. Ke sorga bolak-balik kayak ke pasar atom. Tapi tetangganya kelaparan, mereka gak tahu. Halo? Mereka tidak memuliakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan because you are the light of the world. Poin yang terakhir sebelum saya tutup, saudara. Yaitu apa yang harus kita utamakan. Dalam hal apa kita mengutamakan Tuhan. Yang terakhir ini adalah yang terpenting dalam hidup kita. Yaitu apa? Cien, katakan sama-sama cien. Cien, saudara. Saudara, saya pernah ngomong ini. Orang Chinese keturunan, saya juga orang Chinese. Saya enggak ini bukan bukan apa istilahnya ngomongin orang Chinese. Tapi orang Chinese terkenal, pokoknya cien. Kemana-mana 3C. Sampai ke gereja pun dia bawa 3C. Pokoknya ke gereja ada cia enggak? Ada cia enggak? Ada cuan enggak? Bocuan dia caw, saudara. Saya berdoa itu enggak terjadi di tempat kita. Amin, saudara. Kalau Anda datang ke gereja bukan cari cuan, bukan cari cia, saudara. Lalu kalau enggak ada cuan, enggak ada cia, kita caw, saudara. Bukan seperti itu. Uang ini penting sekali, tapi uang ini jahat sekali, saudara. Saya mau mengajak Anda belajar sedikit tentang uang, saudara. Dalam bahasa Ibrani kalau Anda perkatakan, Anda pelajari kata uang itu kavo, artinya telapak tangan atau telapak kaki. Nah, saudara, ada beberapa kata yang Anda akan pelajari, yaitu kasef terdiri dari kavo, sameko, dan pe, saudara. Yaitu to support, mendukung, assist, membantu, mulut yang terbuka, breath, nafas. Ngapain sih, Pastor? Kalau khotbah kok mempelajari ini, karena saya ngulik, saudara. Saya kepingin tahu uang itu seperti apa. What is definition dari uang sebenarnya, pengertian dan semuanya. Lalu ketika saya mempelajari bahasa aslinya, saya menemukan maksudnya apa kata-kata ini. Saya rangkum nih jadi sebuah kesimpulan. Maksudnya gini, dengar baik-baik. Artinya, ini mungkin agak mengagetkan dikit buat beberapa orang. Tapi saya mau ngomong ini. Artinya, Allah menciptakan tangan Anda untuk bekerja, untuk menciptakan kemakmuran. Ada amin, saudara. Ini artinya, saudara, Allah menciptakan tangan Anda karena ada tangan, ada ini, ada support, ada semuanya untuk mendapatkan makmuran. Begitu juga kaki untuk membawa hasil kerja Anda ke lapangan kerja dan menghasilkan untung di situ. Dan Allah menciptakan kita untuk menghasilkan untung. Ada kerjasama antara Allah dengan kita untuk menghasilkan uang. Lalu untuk apa ngasili uang? Untuk kaya? Untuk butuh? Enggak, karena Tuhan tahu memang uang bukan segala-galanya. Tapi dengar, hello, buka matamu, segala-galanya butuh uang. This is the reality of life. Kadang orang Kristen terlalu naif. Kita nggak boleh, pokoknya semakin miskin semakin holy. Jadi kita bisa depend sama Holy Spirit. Nggak mengandalkan duit. Ya karepmu, siapa yang mau miskin? Angkat tangan, kita doain rame-rame hari ini. Ayo, angkat tangan kalau berani. Tapi kalau di gereja sok rohani, saudara. Oh, kita tuh gak boleh pastor mata duitan. Gak boleh kita gini. Loh, saya kasih tahu segalanya memang butuh duit. Tapi jangan salah, saya gak ngomong ini kita mata duitan. Enggak loh, Anda bisa uji dan banyak orang yang tahu bagaimana hidup saya dengan uang. Saya khotbah ini, saya gak ada sedikit pun ketertuduh atau apapun. Enggak, saya ngomong kebenaran. Bahwa sebenarnya Tuhan meng-create uang, menghasilkan uang untuk apa?
Nah ini loh, baca itu, ada mulut, ada bread. Apa? Untuk membantu, mendukung orang lain. Agar mulutnya yang terbuka itu masih tetap bernafas. Artinya Tuhan memberkati Anda untuk membantu orang lain. Ingat saudara, Peggy Mel itu kayak ini, ngejar orang miskin, ngejar orang susah untuk membantu mereka. Tapi banyak orang gak ngerti, makanya duit gak pernah Tuhan percayakan sama mereka. Karena mereka gak ngerti the purpose of daripada duit, saudara. Kalau Anda ngerti the purpose of duit, saudara, percayalah uangmu akan terus nambah. Siapa yang mau uangnya nambah terus, angkat tangan, saudara. Ada 4 hukum rohani yang kalau bisa Anda jalani, uangmu akan terus nambah. Yang pertama, dengan cepat. Anda tanya sama dirimu, apakah uangmu memberikan nilai positif, nilai tambah untuk orang lain atau enggak? Kalau enggak, saya jamin uangmu enggak akan nambah. Gak bakal. Percaya kata saya. Saya kemarin ikut papimu, saudara. Bedah rumah. Saya lihat rumahnya, saya lihat. Langsung saya ngomong, wah bego kalau saya nggak mau, ini program bagus. Saya langsung ngomong, ini ya, klosetnya jongkok, orangnya sudah tua, kasihan. Kita aja yang muda setengah mati kalau jongkok, saudara. Yang enak kan duduk, saudara. Lah benar gak, saudara? Ini udah lumayan tua loh. Saya, Pastor Herman, saya minta izin boleh, bukan lancang. Saya tahu kalian gak butuh sumbangan saya. Tapi bego kalau saya gak mau ikut nyumbang. Karena saya sudah ikut dan di situ, ada situ. Saya tanya sama PM-nya, project manager. Berapa satu kloset yang bagus, yang standar lah untuk duduk. Sekian katanya, saya langsung kasih, saudara. Tolong titip ya, beliin untuk rumah ini. Kamu tanya papimu. Kenapa? Karena saya ngerti the purpose of money. Saudara, kalau saudara lihat ya, di CW kalau saya datang masuk ya, kamu ikut aja saya pulang ini. Pasti saya diantar sampai lift dan dipencet di liftnya, saudara. Saudara tahu kenapa, saudara? Tanya itu Krishna tinggal sama saya. Sebelum itu saya kumpulin uang kecil, nggak banyak sih. I bless them. Saya kasih mereka makan, saya berkati mereka. Saya kemarin kan nyoba naik kereta pengen. Saya sudah bawa sendiri. Tiba-tiba saya lihat ada orang tua, kasihan. Saya tanya, Bapak enggak udah dapat berapa Pak kerja? Belum Pak. Oh ya sudah sih, Bapak punya saya. Habis itu saya ajak dia ke restoran, saya ajak dia makan, saudara. Karena saya the purpose of blessing adalah ketika kamu ngerti tujuan daripada Tuhan ngapain nitip uang ke kamu. Kalau kamu ngerti ini, saya percaya uangmu akan terus nambah. Coba tanya, apakah uang yang Tuhan titip dalam hidupmu memberikan nilai tambah untuk orang lain? Yang kedua, kamu harus tahu bahwa our God is the God of generation. Apakah uangmu diinvestkan untuk sesuatu yang benar dan untuk next generation? Saya sampai hari ini ya, saya kumpuli semua pendeta, ada 150 pendeta. Dan kami punya program salah satunya menyekolahin anak pendeta. Dan kami sudah beasiswa anak pendeta sampai ke ITB. Salah satu anak pendeta daripada pendeta yang hidupnya nggak terlalu biasa-biasa. Lalu apa yang terjadi? Sekolah sampai ITB, tamat, sekarang kerja di Dirjen Pajak, gajinya 25 juta, bisa support pelayanan papanya. Kami udah sekolah, kuliah begitu banyak orang. Di jemaat, saya selalu adopsi beberapa orang untuk sekolahi mereka. Saya cariin mereka bapak asuh dan semuanya. Kenapa? Karena kami tahu our God is a God of generation. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Artinya uang kita bukan cuma untuk kita, tapi for the next generation. Kita harus investkan sesuatu yang ngerti. Ingat loh saudara, kerajaan Allah itu seumpama seorang yang pergi keluar kota, keluar negeri, datang panggil keluarganya, panggil hambanya, kasih. Ada yang kasih 1, 2, 3, 5 dan sebagainya. Nah, saudara kita harus bisa ngelola karena di situ dibilang dia akan datang dan tanya, minta pertanggungjawaban. Pertanyaan saya, kalau Tuhan datang dalam hidupmu lalu berkata, aku kasihin kamu uang banyak, apa pertanggungjawabanmu? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah uangmu hari-hari ini memberikan nilai tambah untuk orang lain? Nilaimu memberikan tambah untuk for the next investment, generation dan sebagainya. Kalau enggak, uangmu enggak akan nambah. Saya ngomong sama beberapa orang tentang Pastor Matthew, Monica, Mark, semuanya. You are so blessed karena bapakmu sudah melakukan itu segitu banyaknya. Sehingga anak-anaknya diberkati. Makanya kalau bapak-bapak, para suami, kamu mau anakmu hidupnya bahagia, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Dan hidup benar, karena anak cucumu gak akan pernah minta-minta. Yang ketiga,
penting juga nih, kamu harus tanya nih, uang yang Tuhan kasih buat aku, ya kan? Apakah uang yang Tuhan percayakan dalam hidupmu membawa kamu semakin dekat sama Tuhan atau jauh dari Tuhan? Kalau makin dekat, dia akan kasih lebih banyak. Kalau makin jauh, dia akan buang itu. Karena dia lebih cinta kamu. Ingat, kita, Tuhan, kita, dan uang itu kayak cinta segitiga. Ngerti, saudara? Kalau kamu mencintai Tuhan, Tuhan akan perintahkan uang ngejar kamu. Tapi kalau kamu cinta duit, kejar duit, itu Mazmur berkata, itu kayak ada sayap dan terbang lari meninggalkan kamu. Dan kalau kamu cinta Tuhan tapi cinta duit, kamu selingkuh. Nah ya serius, saudara. Cinta segitiga, gak boleh. Kasih Tuhan, uang datang dalam kehidupan Anda. Apakah uang yang Tuhan kasih dalam hidupmu membawa kamu makin dekat Tuhan atau enggak? Dan yang keempat, ini yang paling penting, nanti habis itu saya akan tutup dengan ilustrasi. Apakah kamu jujur dengan mengelola uang Tuhan? Itu yang paling sulit. Kalau kamu bisa lakukan 4 itu, saya jamin 4 dimensi ini akan membawa uangmu akan makin terus banyak. Karena kamu ngerti the purpose of money. Saya akan tutup dengan beberapa cerita lalu saya tutup. Siapa yang kenal Dr. Kate Johnson? Saya pernah ketemu orang ini. Dia bicara tentang living well. Ini salah satu buku yang saya rekomen kalau kamu mau baca tentang living well. He's the man, saudara. Kate Johnson, America #1 confident coach. Ini orang hebat sekali, Anda bisa cari bukunya. Dan saya membaca biografi daripada Kate Johnson. Kesaksian tentang hidup daripada Kate Johnson pada muda, dia pindah ke Florida, tinggal di kontainer, saudara. Kontainer truk tanpa AC. Bekerja untuk upah cuma $100 per minggu. Lalu saudara dengan biaya sewa kontainernya 400, nggak nyambung saudara. Pasti dia tekor belum makan. Suatu hari ketika seorang pria mampir ke toko tempat kerjanya dan merekomendasikannya untuk buku untuk dibaca. Buku itu tentang cara berpikir yang tidak seperti seorang konsumen, tetapi seorang murah hati, yaitu dengan memberikan 10% dari pendapatan pribadi untuk diberi kepada orang lain. Lalu Kate melatih dirinya untuk memberikan 10% dari gajinya setiap minggu ke gereja, saudara. Memberikan persembahan di Lutheran Church di seberang jalan toko kerjanya. Lalu dengan tekun dia memberikan 10% hingga iman kepercayaan dirinya tumbuh. Pada minggu yang keempat, ia bertemu seorang yang menawarkan pekerjaan kepada Kate Johnson dengan tawaran, saudara, kurang lebih $2,000 sebulan, saudara. After dia mengerti dan dia mengerjakan persepuluhan di dalam rumah Tuhan. Nah, kunci kesuksesannya dia catat bermula dari ketika dia memberi dari $10 dan hidup di kontainer yang gak ada AC. Tiba-tiba Tuhan memberkati dia. Sampai hari ini kalau Anda lihat, dia menjadi one of the richest men yang sangat luar biasa, saudara. Dia menulis buku tentang living wealthy. Dan itu memberkati banyak orang. Dan dia menjadi coach #1, confident coach di Amerika. Padahal gajinya cuma $100, tinggal di kontainer yang tanpa AC. Ketika dia baca sebuah buku. Dan dia ngomong bahwa buku itu mengajarkan bahwa semua penghasilan dia 10% harus diberikan untuk orang lain. Dan dia memutuskan untuk memberikan gereja Lutheran yang ada di depan dia. Dan dia tiap bulan memberikan itu. Dan akhirnya dia diberkati Tuhan. Kejadian 14 ayat 20. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham juga melakukan ini. Dan ini adalah keyakinan. Katakan keyakinan. Saya nggak disuruh pendeta saudara atau papimu ngomong tentang persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Saya nggak peduli dengan itu. Saya cuma tahu bahwa hamba Tuhan di tempat ini bukan lihat itu, saudara. Karena justru dia juga ikut berkorban dan sebagai pembangunan rumah Tuhan. Tapi ini saya mau ngajari Anda bahwa kita harus nomor satukan Tuhan dalam segala hal. Dan yang paling susah adalah uang. Kenapa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Buat saya kalau Anda ngomong VCC member, maaf ya pastor ya. Tapi Anda nggak ngasih persepuluhan, Anda belum member sah. Ini bukan masalah iuran, bukan. Ini masalah keyakinan, katakan keyakinan. Saya nggak ngomong tentang ini masalah paksaan atau iuran seperti pajak Anda harus bayar. No. This is what we believe, saudara. Apa yang kita percayai. Ada amin, saudara. Jadi ini bukan, tapi saudara ada hasil dari setiap kepercayaan kita. Lalu berkatalah, ya aku ini hambamu Abraham.
Tuhan sangat memberkati tuanku sehingga ia menjadi sangat kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba, lembu sapi, emas, perak, budak laki-laki, perempuan, unta dan keledai. Di situ dikatakan Tuhan memberkati tuanku. Saudara, karena keyakinan kita, Tuhan akan memberkati kita. Ada amin, saudara. Saya nggak ngomong ini bahwa kita mancing perpuluhan supaya kita diberkati. No. Kalau kita nggak yakin nggak usah. Tapi ini adalah keyakinan kita, saudara. Tapi saya mau memberitahukan ada begitu banyak testimoni sebelum saya tutup. Siapa yang kenal dengan John D. Rockefeller? Dia katakan gini, this is the statement of Rockefeller. Dia bilang, saya tidak akan pernah memberikan persepuluhan pada $1 juta pertama saya. Jika saya tidak pernah memberi persepuluhan pada gaji pertama saya, $1.50 a week. Saudara pikir John Rockefeller kasih perpuluhan $1 juta karena dia mulai dari situ? No, dia mulai dari $1.50 a week. Tapi karena dia percaya, dia punya keyakinan, Tuhan memberkati dia secara luar biasa. This is the first billionaire yang luar biasa, saudara. Ada seorang pria yang bernama Young Kate, kenal, saudara. Menghasilkan kurang lebih $30,000 dalam 1 tahun. Ukuran yang sebenarnya dibilang banyak, yang nggak banyak, tapi di Amerika yang nggak terlalu banyak juga. Walaupun di Indonesia kan banyak. Jadi perpuluhan yang harus dia bayar kurang lebih dari $30,000, $3,000. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ia mendatangi pendetanya untuk minta didoakan. Karena pria ini ngomong, aku ini sulit Pak Pendeta untuk bayar. Karena menurut dia 3.000 itu sangat banyak, saudara. Jadi dia punya gaji $30, lalu dia datang kepada pendetanya, Pak Pendeta tolong biar Tuhan mampukan saya untuk ngasih persepuluhan. Makanya saya bilang hukum yang keempat yang paling bahaya. Apakah ketika Tuhan percayakan Anda uang, Anda bisa jujur dengan keuangan Tuhan? Kalau 100 juta cuma 1 motor, 10 miliar itu 1 mobil mewah, saudara. 100 miliar itu 10 miliar, nggak gampang. Makin besar makin berat untuk bayar. Kenapa, saudara? Karena makin gede, saudara. Lalu apa yang dikatakan pendeta ini? Pendeta ngomong gini, baiklah yuk kita berdoa. Lalu pendetanya mendoakan pria ini supaya dia mampu memberikan perpuluhan sesuai dengan imannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dan dia ngomong, Tuhan mampukan, tapi dia memang mau. Lalu singkat cerita, pria ini diberkati Tuhan luar biasa. Dari $30,000, karena kesungguhan dia, kejujuran dia ngomong gitu. Tuhan memberkati dia, dia memiliki keuntungan tahun berikutnya $100,000, saudara. Maka pria ini memberikan perpuluhan 10.000, saudara. Karena dia tahu dari 3.000 Tuhan memberkati dia jadi 100.000. Jadi buat dia tahu benar ini Tuhan. Dan dia akhirnya ngasih 10.000. Lalu tanpa masalah, setahun kemudian, saudara, Tuhan melipat gandakan keuangannya dia. Memiliki penghasilan $1 juta. Dengan mudahnya, dia juga ngasih perpuluhan $100,000. And then tiba-tiba Tuhan memberkati dia lagi menjadi $6 juta. Dan akhirnya dia mulai ngalami struggle lagi. Karena menurut dia $600,000 itu a lot. Dan dia berat, saudara. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Dia nggak ngomong sama pendetanya. Karena pasti pendetanya akan doa supaya dia dimampukan. Dan dia diam, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Singkat cerita, Tuhan mengurangi keuntungannya. Sampai dia gak punya uang, saudara. Saya mau pilih. Keyakinanmu lah yang akan menghasilkan apa yang kamu akan terima. Kamu bisa tipu pendetamu, kamu bisa tipu gereja. Ngapain kasih banyak-banyak sini? Bagi-bagi aja ke gereja-gereja lain. Saya memang ada orang mau ngomong apapun yang gak ada metodenya. Ini jangan jadikan debat kusir atau apapun. Buat saya cuma satu, ini keyakinan kita. Dan saya merasa bahwa ini keluarga saya kasih rumah Tuhan di tempat di mana saya berkeluarga. That's it, itu aja. Kita jangan ngakali Tuhan. Karena ada dasarnya, orang ngomong sampai hari ini ya, banyak pendeta-pendeta ribut tentang perempuan. Ayatnya mana? Itu perjanjian lama ini segala macam. Wes sudahlah, terserah karepmu, saudara. Yang penting satu, saudara. Setiap kita akan bertanggung jawab dengan Tuhan sendiri. Yang saya cuma mau ngomong, Rockefeller berkata, the first $1 juta itu dimulai dari $1.50. Ada seorang lagi namanya William Colgate, saudara. Ini orang luar biasa.
gagal 3 kali dalam bisnis. Sebelum akhirnya dia memutuskan persepuluhan. Saat dia baca janji Yakub dalam Kejadian 28, 20-22. Pada akhir hidupnya dia memberikan is not 10% but 90%, saudara. Makanya kalau Anda beli Pepsodent, beli odol, belilah orang-orang yang model gini, saudara. Bless them. 90% of all income given to God. Nah, kita 10% aja mengep-ngep, kita potong, kita sunat sana sini. Gimana lu mau diberkati secara luar biasa? Baca di entertainment William Colgate, 90% dia kasih untuk Tuhan. Dan dia cuma hidup dari 10%. Pertanyaan saya, apakah dia kekurangan? Dia lakukan seperti apa yang dikatakan dalam Kejadian 28. Jadi ada keyakinan, ada hasil. Dan satu ini melakukan hal yang lain. Dia bukan cuma keyakinan, dia bernazar, saudara. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai, melindungi aku di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan dari tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala yang kau berikan kepadaku, aku akan persembahkan 10% kepadamu. This is the agreement daripada Jacob. Dia bilang, Tuhan kalau kau sertai aku, kau berkati aku bisa balik ke rumah ayah ibuku. Aku akan janji Tuhan, this is my nazar. Engkau berikan kepadaku semua yang kau kasih. Aku akan sisihkan 10%. I will given to you. Ini yang dikatakan oleh Jacob, saudara. Dan itu diikuti oleh William Colgate. Dan sampai akhirnya dia ngasih 90% dari semua kehidupannya. Sorry saudara, waktu habis saudara. Yuk saya undang pemain musik. Ini cuman gambar-gambar doang saudara. Harry John, Harry Ketchup, Wilton, banyak saudara. Henry, John, Milton S saudara. Kalau saudara baca ini orang-orang semuanya. Kraft Cheese Corporation saudara. GL Kraft, lalu James Cars, semuanya saudara, banyak sekali. Henry P. Crowell, founder of Quaker Oats saudara. Lalu Anthony Rossi, founder of Tropicana Co. Oprah Winfrey, semuanya saudara, bilioner pertama sejak kecilnya, perpuluhan untuk Tuhan. Dan masih banyak lagi orang-orang yang luar biasa. Saudara, mereka semua melakukan ini saudara. Dan mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Ada amin saudara. Saya mau tutup dengan cara berpikir saudara. Ini yang mesti diubah. Cara berpikir orang miskin. 100% yang dia dapat dikasih perpuluhan sama dengan 90% hasilnya. Tapi kita harus berpikir dengan rumus sorga. 100% dikali 10 menjadi 1000. Jadi kalau papimu khotbah 100%, 100 kali lipat, diomongi orang. Hari ini saya mau kasih tahu Tuhan bahkan mau kasih bukan 100, 1000 kali lipat. Buat kita saudara. Cara berpikirmu harus dibalik. Ini adalah matematika supranatural. Yang percaya katakan amin saudara. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan.